Atau ya bikin itu pun inisial tetap saja banyak sekali orang yang masuk walaupun nggak nyebut nama begitu kan. Juga, Bang, ya? Jadi kalau ada satu kasus yang besar, oke, kita akomodir, kita panggil pengadu, teradu, tokoh-tokoh masyarakat, kita libatkan dalam dialog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan gua Ali Lubis bersama Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana, apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masuk, Li. Oh Masuk, iya Bang, kemarin gua baca berita Abang kena COVID katanya Bang. Iya, Alhamdulillah udah hari ke-12 ini ya. Jadi sebetulnya nggak ada gejala sama sekali. Cuma untuk antisipasi kemarin kita booster vitamin D itu 600.000 IU. Kalau apa, lu minum obat itu, itu 5.000 tuh. Kalau ini 600.000 boosternya. Wow, gede banget tuh Bang. Ya, dosis raksasa. Dan sehari langsung nggak ada gejala sama sekali dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Tadi sudah tes, alhamdulillah sudah aman. Udah itu Abang juga kemarin saya baca video bikin program untuk membantu masyarakat di Dapil juga Bang ya, di Jawa Timur Bang ya. Ya harus begitu. Nah, itu ikhtiar Bang ya. Ya ikhtiar, dan memang itu sudah kita lakukan sejak awal. Ya. Oke, guys, kita lupakan soal Omikron, kita masuk soal perbincangan masalah hukum nih. Lagi-lagi nih di podcastnya Bang Habibur Rahman. Bang, ini menarik nih Bang, soal restoratif justice. Bukan restoran ya. Bukan restoran Bang. Iya nih Bang. Banyak masyarakat yang pesen makanan dulu gitu. Soalnya banyak masyarakat yang masih belum jelas betul definisi, manfaat dan lain-lainnya nih Bang. Jadi gua mulai pertanyaan pertama nih Bang. Jadi coba deh Abang jelaskan sebenarnya apa sih restoratif justice itu, jadi masyarakat ini biar paham nih Bang. Ya, jadi gini, restoratif justice itu adalah metode penanganan masalah hukum tertentu ya, nggak semua. Dengan perlakuan tertentu yang hasilnya adalah merestorasi, mencari atau merumuskan kembali keadilan, terutama bagi siapa? Bagi korban. Oh, berarti ini keberpihakan pada korban, kepada gitu, Bang. Korban. Jadi bagaimana kerugian yang timbul, dampak yang timbul, kerusakan yang timbul di korban itu bisa dipulihkan dengan metode penegakan hukum ini. Jadi hukum bukan sekedar bagaimana memenjarakan pelaku ya, tapi korban dilupakan. Ya, bagaimana menghukum si pelaku tapi korban dilupakan. Ini enggak, dua-duanya. Jadi konsep ini sebenarnya kalau namanya memang dikenal dari internasional. Ya, ada John Braithwaite tahun 80-an, dia ngambil dari konsep masyarakat aborigin. Jadi kalau ada pelanggaran hukum yang mikro, ya, itu para pelaku dipertemukan dengan korban, lalu keluarga pelaku, keluarga korban, tetua adat, mereka duduk bersama, duduk bersama, ngobrol gimana nih cari solusi penyelesaiannya, ganti ruginya apa kepada si si korban, bagaimana memulihkan kerugian si korban. Nah, ini bergeser kemudian yang begini ini di zaman dulu kita dipraktekkan di masyarakat aborigin, belakangan dilupakan. Orang tuh ada kesalahan dikit saja dihukum, dipenjarakan, sementara kerugiannya nggak diperhitungkan. Dan proses hukumnya justru memakan biaya yang cukup besar. Oh, kayak di kampung saya tuh Bang, di Medan saya juga rata-rata banyak begitu Bang, makan bersama, dipanggil yang orang tua, yang marganya lebih tua. Itu ada juga tuh Bang di kampung saya. Biasa pemuda berantem pukul-pukulan begitu kan. Lalu para tokoh adat ketemu didamaikan, malah menjadi saudara kan. Betul Bang, banyak seperti itu Bang. Menjadi saudara. Begitu juga kecelakaan lalu lintas kecil. Misalnya zaman dulu tuh di kecil tuh. Betul. Saya juga di Lampung. Kalau ada kecelakaan motor nabrak angkot, itu dibikin sedekahan malah berikutnya itu. Kasih ganti kerugian ke pengendara motor ya. Jadi saudara angkat sampai tua-tua udah. Contoh kita lagi berantem sama teman sekolah dulu gitu juga tuh Bang ya. Iya, kurang lebih begitu konsep. Ya, memang nggak semua perkara bisa. Tidak semua perkara pidana Bang. Ya, artinya divisa Bang ya. Artinya biar masyarakat juga paham. Misalnya kayak pembunuhan, pemerkosaan, itu beda tuh Bang ya. Betul. Oke guys, jadi masyarakat juga mesti pahami. Jadi tidak semua tindak pidana, penegak hukum juga harus memahami tidak semua tindak pidana dapat dilakukan proses restoratif justice seperti ini, gitu Bang ya. Nah,
Yang kedua bang, tadi abang udah menyampaikan konsepnya ini kan dari aborigin tadi tuh bang. Iya. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya kan masyarakat biar paham nih bang. Kalau kita membaca situasi hari ini nih bang, menurut abang yang paling pas dan paling cocok untuk konsep restoratif justice ini terhadap perkara apa nih bang situasi hari ini? Ya, kalau saya pikir yang paling relevan itu adalah perkara ujaran kebencian, terutama terkait politik. Ya. Undang-undang ITE itu bang Ya, ITE salah satu ini. Kita tahulah sejak 2017 setidaknya ada dua kelompok besar masyarakat saling lapor. Kelompok A melaporkan tokoh kelompok B mencari celah tokoh-tokoh kelompok A. Saling lapor dan saling menargetkan lawannya itu masuk penjara. Oh banyak tuh. Iya Bang. kan, benar Iya, nggak? sampai Padahal sebenarnya apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan baik-baik gitu ya. Jadi soal ujaran kebencian itu kan yang dinilai kebanyakan adalah pernyataan di media sosial. Anda paham kan ya? Media sosial itu kan spontan lisan. Karena ketik Ya, juga bang. ya spontan. Iya. Ya, dan lisan itu maksudnya kita ketik secara spontan juga, gitu, termasuk lisan juga. Bukan walaupun tertulis tapi sifatnya lisan. Betul. Karena nggak lewat mekanisme redaksi apapun. Jadi sebagian besar kita memiliki keterbatasan untuk menuliskan apa yang kita ingin sampaikan. Ya, kadang baru ya. ngeh ketika dia membaca kembali itu bang ya. Sebagian besar kita juga memahami kesulitan untuk memahami tulisan dari orang lain. Memahami maksud tulisan orang, nah bener Ya, apalagi nanti kalau sudah terberitakan media massa kemana-mana di sharing lain-lain, sudah sumbernya nggak jelas, ya semakin sulit lagi dan jadi bulan-bulanan. Itulah yang menjadi banyak masalah. Coba bayangkan ada Mr. A misalnya, dia tweet, begitu berapa menit kemudian dia sadar dia ingin batalkan, tapi sudah di capture orang lain, sudah tersebar, dan dia viral nggak menyebar, ya. sudah viral, dia sudah nggak menyebar, dia membatalkan, tapi malah menyebar, akhirnya dia tetap masuk, gitu kan? Oke. Nah ini kerugian bagi kita semua secara bersama-sama. Kenapa? Lah orang nggak bermaksud ngomong itu, orang ketik tapi ingin membatalkan, ya kan? Terus kita ribut mengurus energi, memaksa orang ini dipenjara, orang ini juga bertahan supaya nggak dipenjara berbulan-bulan, ya. Dan itu terus ganti-berganti. Coba perannya aja, peristiwanya saja berganti-ganti. Kadang kita berganti posisi. Hari ini kita minta ditangkap siapa gitu. Mr. A di penjara. Besok kita minta kalau sahabat kita untuk tidak dipenjara karena melakukan hal yang sama. Kontradiksi berarti itu bang ya. Dalam diri kita sendiri terjadi kontradiksi. Betul. Ya, kita ingin end lah semua ini. Kita akhiri, maka kita kedepankan yang namanya mekanisme restoratif justice. Nah, kalau menurut abang nih bang, kalau kita menggunakan konsep restoratif justice ini, menurut abang apakah kita dapat dikategorikan mengabaikan hukum itu sendiri bang? Oh atau enggak, gimana, bang? justru ini melengkapi. Ya. Oh, Restoratif melengkapi. justice ini sudah diadopsi dalam hukum nasional kita. Pak Kapolri, saya ini sejak di DPR ini terus kan yang saya sampaikan. Oh iya, Kalau Anda ingat ya, rapat-rapat abang ke tuh, Pak Bang. Jaksa Agung, ke Pak Kapolri, Ya. ke Pak Kapolri sudah 2 orang kan, ke Pak Mahkamah Jaksa Agung, Agung. Mahkamah Ya, Agung. akhirnya ada terbit 3 peraturan yang mengadopsi restoratif justice ini. Polri ada Perpol, ya, 8 tahun 2021 kalau ya. salah. Jaksa Agung ada peraturan Kejaksaan Agung, kemudian Mahkamah Agung ada SK Dirjen Badan Peradilan Umum. Tiga-tiganya mengadopsi. Nah, di situ dituliskan ya, semua juga bisa dipakai untuk ujaran kebencian ini. Jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu di media sosial, digali dulu motifnya apa, Maksudnya bang ya, maksudnya bagaimana, mensreanya dikejar dulu seperti apa, lalu ditawarkan proses mediasi. Ya, proses mediasi. Apakah mau bermediasi para pelaku, kemudian korbannya, tokoh masyarakat, ya, dan harusnya memang mau bermediasi, ya, antara kedua belah pihak yang bermasalah kalau itu, sudah, nah berarti kalau tercapai kesepakatan bisa dihentikan itu perkara. Oke. Jadi tidak mengabaikan hukum, yang justru penting itu sudah sepanjang ada kesepakatan bersama. Itu sudah melalui, justru sudah diadopsi dalam hukum kita. Begitu juga di penuntutan, kalau sudah tercapai, walaupun misalnya ada 2 perkara, taruhlah Habib Bahar nih sekarang
dengan Ferdinand Huta Hayan. Sudah mau P21 dua-duanya. Di penuntutan pun bisa. Oh, masih bisa tuh Bang ya? Bisa, gitu loh. Nanti jaksa akan menghentikan yang namanya penuntutan. Iya, Kita surat sama-sama lah. keputusan pemerintah Ya kan, betul. Habib Bahar misalnya, apa sih maksudnya ngomong seperti itu, begini? Ya. Oh enggak. Oh, saya kira begitu, ternyata lain. Kan ketika kita bicara, orang Indonesia itu biasa, Bos. Dari dulu kalau ngomong keras-kerasan tadi, begitu diskusi akhirnya nyambung juga ketemu. Ya, kan? Betul Bang, betul. Oh, ternyata ente nggak maksud gitu ya. Oh iya. Begitu juga misalnya Ferdinand Huta Hayan gitu. Oh iya, saya tadi mau ngomong begini tapi yang terketik begini, Pak. Ini sebagai langsung saya hapus. Oh, mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang quote and quote merasa menjadi korbannya. Nah, pada akhirnya hukum nih jangan salah. Hukum itu bukan alat untuk memperuncing perbedaan pendapat, konflik sosial. Bukan alat untuk menghukum lawan politik. Ya enggak? Betul, setuju. Malah justru hukum akan rusak kalau kayak begitu dijadikan alat. Jadi kita kadang-kadang ngomong penguasa jangan menggunakan hukum sebagai alat. Lah kita juga, kita mau lawan politik kita di penjara lewat jalan hukum. Lu memperalat juga berarti dong? Nah, iya sama aja. Iya, sama aja ya. Ya kan, kita jangan begitulah. Kita sebagai bangsa harus maju ke depan. Ada masalah kita dialog, kita diskusi. Kurang lebih begitu. Jadi enggak mengabaikan hukum, tapi sudah Justru melengkapi melengkapi hukum yang ada, Bang, hukum ya? yang ada. Nah, menurut pengamatan Abang nih Bang, sejauh mana nih pemerintah hari ini telah merumuskan restoratif justice ini Bang? Ya. Apakah dalam bentuk undang-undang atau gimana? Jadi sebetulnya masih dalam peraturan yang derajatnya tidak begitu tinggi memang. Ya, peraturan Polri kadang-kadang dilaksanakan, ada juga tidak. Ya. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia juga demikian. SK Dirjen Badilum juga frekuensinya masih agak berbeda karena itu justru kebaikan malah narkoba, soal narkoba ringan. Tapi bisa disinkronisasi dan saya optimis karena kemarin waktu RUU Kejaksaan kita sudah ketok, kita masukkan di Undang-Undang Kejaksaan. Dalam waktu dekat kita akan masukkan di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, jadi kita akan maksimalkan dan kami akan terus dorong mitra-mitra kami ya di DPR. Saya akan dorong terus Pak Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, teman-teman di Mahkamah Agung untuk terapkan ini yang namanya restoratif justice ini. Nah, menurut Abang nih ke depan nih Bang, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan para penegak hukum ini tadi? Kayak Abang bilang ada Pak Kapolri, Pak Jaksa, dan Dirjen Badilum. Ya. Harusnya mereka apakah duduk bersama menyamakan konsep ini? Itu menurut Abang gimana Bang? Apakah harus kita dorong atau gimana? Ya gitu, betul, Bang? harus disingkronisasi, disamakan frekuensinya. Ya betul. Udahlah, kita terlalu banyak, tiap bulan capek kita gitu loh. Belum kelar satu, perkara lain muncul lagi gitu kan. Ini harus ada langkah atau inisiatif negara untuk menghentikannya. Jadi kalau ada satu kasus yang besar, oke, kita akomodir, kita panggil pengadu, teradu, tokoh-tokoh masyarakat kita libatkan dalam dialog gitu. Nah, itu semua bisa dilakukan di setiap tingkatan, mulai dari kepolisian, penuntutan. Nah, Abang kan di Komisi 3 nih Bang. Maksudnya bisa nggak Abang secara komisi duduk bareng nih dengan Ya, itu yang kita harus terus lakukan saat ini ya. Kita dorong supaya budaya saling lapor melapor, saling desak untuk orang di penjara, ya kan? Itu untuk dihentikan dulu. Oke, keren. Ternyata restoratif justice ini keren Bos kalau kita mengerti makna dan konsepnya, khususnya bagi para penegak hukum ya. Nah Bang, selanjutnya nih Bang, ini masyarakat nih Bang, Abang punya tips atau memberikan saran nggak bagaimana mereka ini biar bermedsos ini tidak tersandung kasus pidana nih Bang? Apa nih tips Abang? Abang kan salah satu orang kalau bisa dikatakan bermedsosnya hampir setiap hari, sering nih Bang. Ya, nah, jadi gini. edukasi masyarakat seperti apa nih Bang? Jadi ada penelitian siapa begitu kan yang kaget dengan perilaku masyarakat Indonesia. Kita dibilang masyarakat yang sangat ramah, sopan, tetapi ketika bermedsos kita menjadi sangat-sangat kasar. Ya. Kita lupa bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa langsung diakses oleh publik dalam hitungan detik, gitu kan? Dan sampai penjuru. Kadang-kadang kan kita bercanda. Kemana-mana tuh. Kayak kasus Ibu Asma Dewi itu kan cuma ngomong, wah anjrit mahal sekali. Cuma bahasa sehari-hari. Bentuk keresahan dia pada tuh ya. Tapi kan ketika dicari formulasi pidana dengan logika yang lama ya, logika yang tidak dimodernisasi, dia masuk akhirnya kan.
Anjrit diartikan sebagai anjing, berarti ngomongin kelompok pemerintah anjing dan lain sebagainya. Kan begitu dahsyatnya. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali. Pertama, kita menulis itu harus cek minimal 2 atau 3 kali sebelum kita posting. Sebelum posting dicek ulang, dibaca ulang lah kurang lebih gitu cek Bang ya. tulisannya seperti apa. Jangan baper. Jangan baper. emosi. Pokoknya kalau emosi jauhin tangan dari gadget. Jauh dari handphone lah pokoknya, Dari gadget ya, dari apapun kan. Kalau emosi jauhin. Nanti mungkin besok mau ngetik apa, baru ketik dicek 2-3 kali. Mungkin itu. Sebab nggak ada cara lain saat ini. Jangankan masyarakat quote and quote yang kurang berpendidikan lah, mohon maaf. Orang yang bergelar sarjana, banyak, doktor, itu aja banyak yang keceplos. Betul. Banyak yang salah posting lah, salah posting dan lain sebagainya, sehingga dia terancam. Kita aja, saya aja nih anggota DPR aman karena ada hak imunitas gitu kan. Tapi kalau dicari-cari, coba serahin aja saya, misalnya Pak Ali, saya tunjuk satu tokoh yang punya medsos, serahkan ke saya untuk menganalisa dari paradigma hukum yang lama yang belum dimodernisasi dengan restoratif justice ini, bisa nggak itu orang di penjara? Kasih aja siapa? Kayaknya banyak banget Bang. Banyak sekali. Unsur fitnah. Iya, makanya itu banyak banget. Banyak sekali. Kalau kalau sekedar dianalisa dengan paradigma hukum yang lama, yang tidak termodernisasi dengan restoratif justice ini. Berarti tipsnya itu jangan emosi bermedsos, dibaca beberapa kali, termasuk kayaknya hindari sebut-sebut nama Bang ya. Maksudnya nama-nama orang tertentu yang sifatnya kita ingin menjelek-jelekannya gitu Bang. Atau ya itu pun tetap saja banyak sekali orang yang masuk walaupun nggak nyebut nama begitu kan. Juga, Bang, ya? Iya, yang penting hati-hati aja deh ya. Cek and recheck berkali-kali dan jangan menulis sambil emosi. Itu yang paling penting tuh. Oke, nah Bang, tadi kita udah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Tadi Bang bisa menyampaikan soal restoratif justice ini Bang. Nah, sekarang nih saya mau nanya Abang nih. Secara pribadi, Abang siap nggak ikut mengkampanyekan, mensosialisasikan lah kurang lebih seperti itu konsep restoratif justice ini, baik kepada penegak hukum maupun kepada masyarakat nih Bang. Siap nggak Bang? Oh tentu siap ya. Ini saya kebetulan Pak Ali, beberapa minggu lagi saya ujian terbuka S3. Pak Dokter dong Bang? Iya dong. Wih, keren. Program doktor ilmu hukum UNS Surakarta. Ya. Apa tema disertasi saya ya soal ini. Ya, restoratif justice. Iya, terkait ujaran kebencian. Oke. Jadi tentu saya bersedia siap setiap saat kalau pas ada waktunya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang meringankan bagi rekan-rekan yang didakwa dengan pasal-pasal ujaran kebencian. Jadi ke depan Abang siap menjadi ahli Bang ya? Oh iya. Kalau dulu sebagai lawyer Bang ya, pembela yang bermasalah, bahkan sebagai tersangka juga pernah. Luar biasa guys, ya? Ternyata Oke, gitu dulu deh. Pak Habibur Rahman ini calon doktor, atau kalau orang bilang itu calon apa ya, ahli S3 apalah gitu-gitu. Bentar lagi Pak Habib itu bakal seperti itu. Pokoknya top banget deh. Top banget Bang ya, kepada masyarakat, kepada para pengacara, kalian punya klien gratis. yang bener Bang. Oh, gratis dong, enak aja. Oke, berarti kepada para pengacara, masyarakat yang keluarganya atau koleganya atau tetangganya yang punya masalah hukum khusus ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, perlu ahli. Nah ini ada Bapak Dokter kita, Pak Habibur Rahman. Bulan depan lah udah bisa. Bulan depan jadi dokter. Ingat, bulan depan gratis Bang. Oke. Guys, terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini. Begitu hangat, banyak ilmu yang didapat oleh yang disampaikan Pak Habibur Rahman. Beliau ini anggota Komisi 3 DPR RI. Insya Allah bulan depan jadi dokter. Amin. Terima kasih guys. Jumpa lagi di episode yang akan datang, Bincang Hukum bersama Bang Habibur Rahman. Oke.